Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu peserta calon guru penggerak Kota Mataram. Salam kenal Bapak Ibu, saya Bayu Vina Handayani. Saya selaku Widya Prada di BGP NTB. Hari ini akan membersamai Bapak Ibu selaku fasilitator untuk kita sama-sama membahas tentang tema yang tentunya sangat relevan dengan apa yang nanti akan Bapak Ibu praktikkan pada saat menjadi guru penggerak di sekolah. Saya untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Iya. Ya, tadi sempat saya sudah mengenalkan nama saya, Bapak Ibu ya, biasa dipanggil Vina. Saya ini lahir di Lombok Timur, kemudian saya sekarang bekerja di Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat selaku Widya Prada. Dulunya saya sebagai pamong belajar. Nanti untuk kita bisa berkomunikasi selanjutnya, Bapak Ibu bisa kontak saya bisa di HP atau WA yang sudah tertera di slide ya Bapak Ibu. Nah, hari ini tujuan dari sesi kita pada sore hari ini adalah Bapak Ibu mampu mengidentifikasi pengetahuan, pengalaman dan keterampilan terkait dengan coaching di konteks pendidikan ya di Lokakarya 4 ini terkait dengan penguatan praktik coaching. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bermain-main dulu nih dengan Bapak Ibu supaya kita bisa lebih akrab gitu ya, kita bisa lebih santai menjalani sesi kita pada sore hari ini. Nah, saya ingin bermain yang namanya permainan ikuti apa yang saya katakan. Bapak Ibu boleh mungkin buka mic-nya ya, biar lebih seru. Oke. Iya. Iya. Ya, instruksinya hanya satu, simple. Ikuti apa yang saya katakan. Nah, saya akan memberikan beberapa instruksi, Bapak Ibu ya. Kita mulai. Ini satu, ya instruksi pertama saya. Ini satu. Kalau ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini tiga. Ya, ini satu. Kalau ini dua. Satu. Kalau ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini tiga. Ya, pertanyaan saya, ini berapa? Ini berapa? Oke. Kita ulang Bapak Ibu ya. Ini satu. Ini satu. Kalau ini dua. Kalau ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini tiga. Ini kelihatan nggak? Ini? Iya Bu, ya kelihatan sih Bu. Ini. Oke. Ini. Seharusnya kalau saya bilang ini berarti satu. Jadi instruksinya tadi adalah ini satu ya. Kalau ini yang saya katakan ini satu, jadi tidak melihat tidak melihat visualnya gitu ya. Yang saya katakan saja ini satu. Kalau ini dua. Kalau yang ini tiga. Ini berarti tetap dia satu. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih Bapak Ibu ini adalah permainan fokus pada instruksi. Nah, jadi permainan ini nanti akan ada manfaatnya ketika kita melakukan coaching dengan peserta didik kita atau mungkin dengan teman-teman sejawat kita. Baik Bapak Ibu mungkin bisa di mute.
Oke, pada sore hari ini akan saya tawarkan kesepakatan kelas kita, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus disiplin waktu ya. Kemudian kita saling menghargai baik antara fasilitator dan juga peserta, dan semua Bapak Ibu diharapkan fokus pada pembelajaran sore hari ini, dan diharapkan Bapak Ibu semua juga bisa berpartisipasi aktif. Jadi kalau misalkan satu berbicara, semua mendengarkan. Kita sepakat Bapak Ibu, kalau sepakat bisa diangkat jempolnya. Oke, terima kasih ya. Tidak ada tambahan atau ada tambahan kesepakatan kelas? Saya Bu, Ya, boleh Pak Ridwan. bisa tidak Bu kalau kita tidak bagus jaringan kamera di nonaktifkan? Oke, boleh. Asalkan nanti mungkin Pak Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kami gitu ya, kalau memang jaringannya tidak bagus, nanti bisa dimatikan kameranya. Tapi nanti sewaktu-waktu ketika kami memanggil, Bapak Ibu siap untuk merespon gitu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Kita lanjut Bapak Ibu, saya ingin menggali pengalaman nih. Bapak Ibu ini kan semuanya guru ya. Selama menjadi guru, tentunya Bapak Ibu sudah pernah disupervisi baik oleh rekan sejawat ataupun juga pimpinan atau kepala sekolah. Nah, selama itu bagaimana pengalaman Bapak Ibu disupervisi oleh kepala sekolah, dan seperti apa sih perasaan Bapak Ibu saat disupervisi? Nah, saya ingin menggali pengalaman Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan terkait dengan pengalaman dan kisah supervisinya melalui Jamboard ya. Sebentar saya kirimkan dulu link Jamboardnya melalui kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pengalaman Bapak Ibu di kolom di Jamboard ini ya, di media Jamboard. Sudah tersedia Bapak Ibu di kolom chat, silahkan. Kita buka sama-sama Jamboardnya. Bapak Ibu silakan buka di frame yang pertama ya. Di sini sudah ada pertanyaannya. Selama menjadi guru, ceritakan pengalaman Anda saat disupervisi dan bagaimana perasaan Bapak Ibu semua. Oke, Pak Bakri, menegangkan gitu ya namanya. Kita mau dinilai, ada Halo Pak Ibu. Ridwan. Pak Ridwan di sini pengalamannya merasa gugup ya, merasa gugup, ada yang menegangkan. Oke, Pak Ridwan merasa ini udah benar atau salah ya yang dilakukan. Ada lagi mungkin Bu Ratna, Bu Maria? Bapak Ibu yang lain yang sudah mungkin bisa mengisi di frame yang kedua dengan yang ketiga ya. Yang di kedua ini menurut Bapak Ibu ya, proses supervisi yang ideal itu yang seperti apa? Bu Maria bisa mengakses Jamboardnya? Ini Bu Maria ya? Saya jadi khawatir kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang diminta. Ini tiga-tiganya ini sebenarnya perasaannya mirip-mirip ya. Gugup, takut salah gitu. Oke, yang kedua silakan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih supervisi yang ideal menurut Bapak Ibu itu yang seperti apa? Apakah yang selama ini sudah dilakukan itu sudah ideal atau memang perlu ada yang diperbaiki?
Bapak Ibu yang kesulitan mengisi di Jamboard mungkin bisa diisi di kolom chat ya kalau kesulitan. Nah, mungkin selagi kita menunggu teman-teman yang lain, mungkin Pak Bakri ini bisa menceritakan secara langsung, menegangkannya itu seperti apa? Apa yang membuat menegangkan, Pak Bakri? Ya, menurut saya, kenapa saya memilih menegangkan? Karena terlihat bahwa selama ini supervisi itu sifatnya interogasi. Interogasi. Ya, interogasi. Ya, ini kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Ya, eh, guru yang jadi di supervisi itu merasa takut salah, kemudian ada yang salah. Ya, seperti itu, Ibu. Terima kasih Pak Bakri. Jadi kalau saya lihat ini jawaban Bapak Ibu, Pak Bakri, Pak Ridwan dan juga Bu Maria atau Bu Ratna ini ya, agak-agak mirip. Apakah pengalamannya sama? Jadi sama-sama diinterogasi. Silakan mungkin dari Pak Ridwan. Iya. Kalau saya hampir sama juga dengan Pak Bakri ya, karena metode yang dilakukan oleh kepala sekolah yang selama ini yang telah diterapkan di sekolah itu betul-betul sebuah momok yang bagi guru itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Sehingga ketika adanya informasi yang dilakukan oleh kepala sekolah bahwa akan adanya supervisi akademik, ini menjadi guru akan merasakan kegugupan yang tinggi. Karena pertama, tidak adanya yang namanya sosialisasi atau bimbingan teknis keterkaitan dengan seperti apa perangkat pelajaran yang baik. Tiba-tiba langsung diadakan, langsung ada namanya supervisi. Jadi kita merasa bahwa ini perangkat pelajaran saya ini sudah bagus kah atau perlu keliru kah atau bagaimana ini, itu yang saya rasakan selama ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi sebenarnya mirip dengan Pak Bakri pengalamannya ya. Jadi supervisi itu lebih berfokus kepada menanyakan hal-hal yang mungkin terkait dengan kesalahan gitu ya, momoknya ya terkait dengan kesalahan. Nah, oke, ada yang sudah raise hand, Bu Maria. Silakan Bu Maria. Baik, terima kasih. Sebelumnya minta maaf Bu, jaringan saya keluar masuk terus. Ya, Bu Maria. Jamboardnya tidak kelihatan lagi. Selama menjadi guru, pengalaman saya ketika pertama kali disupervisi oleh kepala sekolah, itu yang pertama itu sangat gugup. Baik supervisi administrasi maupun supervisi kelas. Nah, tapi ketika perjalanan waktu karena sudah sering disupervisi, akhirnya sudah terbiasa Ibu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Maria. Jadi sama persis nih dengan teman-teman yang lain. Sebelum saya menyimpulkan, mungkin ada tambahan dari Bu Ratna. Kalau Bu Ratna seperti apa Bu pengalamannya? Terima kasih Ibu. Kalau saya pengalamannya ya perasaannya kalau di supervisi itu ada saja hal-hal yang belum kita lengkapi Bu, seperti seolah-olah mencari apa yang belum kita lakukan, apa yang tidak sesuai yang kita laksanakan. Begitu barangkali Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari kelima peserta ini pandangannya atau perspektifnya sama gitu ya, bahwa supervisi ini fokus pada mencari-cari kesalahan gitu sebenarnya. Nah, menurut Bapak Ibu nih yang ideal itu yang seperti apa sih? Ini sudah ada Pak Ridwan nih. Supervisi yang ideal itu oke, yang selama ini nih sudah bagus, tapi perlu ditambahkan teknik coaching untuk guru yang kurang aktif. Kemudian Pak Bakri, selama ini supervisi lebih kepada interogasi, seharusnya dialog yang membangun. Jadi menurut Pak Bakri, yang ideal itu sejatinya supervisi itu ada dialognya, ada diskusinya gitu ya, bukan satu arah siapa yang bertanya kemudian menjawab, siapa yang menginterogasi, siapa yang terinterogasi gitu ya. Kemudian Pak Ridwan juga menguatkan bahwa di supervisi itu kudunya ada teknik-teknik yang digunakan, misalnya teknik coaching gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin
Stop share dulu. Saya kembali ke ya materi kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dari yang tadi kita sudah diskusikan terkait dengan supervisi dan juga apa sih sebenarnya supervisi yang ideal, ya, Bapak Ibu sudah menyampaikan nih, selama ini proses supervisi itu lebih banyak melakukan interogasi atau mencari kesalahan. Padahal sebenarnya pada saat supervisi itu kita seharusnya lebih fokus kepada kekuatan yang kita miliki, gitu ya. Misalkan seorang kepala sekolah itu melakukan supervisi kepada gurunya atau juga supervisi dengan rekan sejawat ya, guru dengan guru, itu kita lebih berfokus kepada apa kekuatan yang mereka miliki, sehingga di dalam kegiatan pembelajaran ini nanti teman-teman guru itu bisa memaksimalkan potensinya sehingga bisa diminimalisir gitu kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu terkait dengan pendekatan coaching pada saat kegiatan supervisi. Silakan bisa raise hand Bapak Ibu. Silakan mungkin teman-teman bisa menambahkan ya dari kesimpulan diskusi kita hari ini. Tidak ada tambahan ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Bakri. Saya juga ikut menyimpulkan kesimpulan ini, artinya coaching sangat dibutuhkan, apalagi dalam hal supervisi, sehingga nantinya guru tidak merasa diinterogasi dan dia lebih nyaman bertukar pikiran seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bakri ya. Jadi kita sepakat bahwa supervisi yang baik itu sebaiknya dilakukan diskusi gitu ya, supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa diinterogasi. Baik Bapak Ibu, saya ingin tahu perasaan Bapak Ibu ya selama kita melakukan diskusi pada sesi hari ini. Apakah menurut Bapak Ibu ini tujuan kita sudah tercapai nih terkait dengan pembahasan dengan coaching ini, dan bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mungkin bisa diungkapkan dengan reaksi tangan ya. Kalau Bapak Ibu merasa senang, Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan simbol sarang hei seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu merasa tidak suka dengan sesi kita hari ini, silakan Bapak Ibu silangkan tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ridwan, Pak Bakri, Bu Ratna, ya Bu Maria, Saranghe, ya. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini kita sudah melakukan sesi Lokakarya 4 terkait dengan penguatan praktik coaching gitu ya. Sebelum menutup kegiatan kita pada sore hari ini, saya meminta bantuan kepada salah satu orang untuk menutup kegiatan dengan berdoa. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi orang lain. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, ya terima kasih Pak Bakri yang sudah membantu. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Semoga hari ini apa yang kita sampaikan ini bisa menambah pengalaman dan juga pengetahuan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Pina.